Mulai dari situ, saya sering lihat ada anak kecil main di sekitar mama kamu. Saya pikir itu sepupu kamu. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Payung Hitam yang berjudul Cewin. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Cece, atau sering familiar di telinga kita Cici, adalah panggilan untuk kakak perempuan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Kali ini menceritakan cerita keluarga dari narasumber kami bernama Goh. By the way, Goh ini aku kenal karena emang langganan aku beli madu dan teh. Jadi, keluarga Goh punya bisnis toko macam-macam obat dan perlengkapan medis di dekat rumahku. Cerita ini sebetulnya udah lama Goh ceritain ke aku, 2 tahun lalu kira-kira. Aku juga udah izin sama Goh buat bawain ceritanya di sini dan sedikit menggali kembali cerita yang aku lupa dari Goh. Cerita ini tentang ibunya yang bikin geger satu keluarga. Cerita dimulai dari sudut pandang Goh. Gua anak tengah, seharusnya dari 3 bersaudara. Tahun 2021 ini, gua harusnya lulus kuliah. Tapi karena papa minta gua buat nerusin usaha-usaha keluarga, ya udah, akhirnya gua pun ngikut aja perintahnya. Karena gua jadi anak pertama sekarang. Iya, karena kakak pertamaku Wanda, atau akrabnya kami sekeluarga manggil beliau Cewin, sudah meninggal dunia kayaknya. Gua pun baru tahu gua punya kakak waktu bala ini menimpa keluarga gua, sekitar tahun 2013-an gitu. Gua lupa-lupa lah inget tahunnya berapa, tapi sekitar 2013-2014 lah, waktu gua masih SMP. Sebenarnya ada tujuan baik juga kenapa gua dan adik laki-laki gua nggak dikasih tahu kalau kita punya kakak. Nanti gua ceritain gimana bisa begitu. Di sini gua tekankan, bukan gua mau sombong, merendah diri, atau hal-hal negatif lain juga. Karena gua mau cerita ini apa adanya. Semoga gak menyakiti hati pihak manapun. 2013, waktu itu gua menjelang ujian nasional di SMP. Papa gua tegas ngedidik. Dia gak mau anaknya punya nilai kecil di sekolah. Secara sekolah gua udah swasta, gak boleh kalah sama anak yang sekolah negeri katanya. Jadi gua digembleng habis-habisan belajar. Tapi di sini juga gua mulai ngerasa ada gangguan di rumah yang dirasakan seluruh keluarga. By the way,
Gue bisa dibilang Chinese yang gak kayak kebanyakan Cindo di Jakarta. Dulu gue baru punya satu toko obat. Itu juga gue sekeluarga tinggal di atasnya. Ruko lah. Dan kami juga gak punya mobil. Karena ruko kita ada di pasar sempit. Yang gak usah gue sebut lah namanya. Intinya di Jakarta. Ruko kami ini 3 lantai. Jadi lantai 2 itu ruang tamu keluarga plus gudang. Lantai 3-nya barulah ada 3 kamar, dapur, serta tempat mandi cuci kakus. Nggak besar sih, tapi cukup untuk 4 orang keluarga kami. Ditambah 1 asisten rumah tangga yang kadang nginep, kadang pulang ke kosnya. Kita juga punya 3 pegawai toko yang semuanya laki-laki. Dan mereka semua orang Surabaya yang gak tinggal sama kami. Yang 3 orang laki-laki ini semua ngekos di sekitar pasar. Satu lingkungan sama asisten rumah tangga. Karena hitungannya dulu pas SMP gua termasuk bandel. Jadi setelah gua selesai belajar malam, gua biasanya main warnet di dekat rumah gua sampai lupa waktu. Memang, warnet itu buka 24 jam. Jadi gue inget banget gue pulang jam 1:30 malam. Ditambah itu malam minggu. Jadi papa sama mama gue gak nyuruh pulang. Karena gue pengen rebahan. Udah capek main game dari siang. Gue pulang. Dan gue lihat suasana ruko gue sudah gelap. Gudang lantai 2 pun gelap. Tapi udah biasa. Karena gue sering begini tiap weekend. Tapi waktu di lantai 3, gue lewatin kamar kosong yang biasanya dipakai asisten rumah tangga gue. Gue tidur sama adik gue yang waktu itu masih SD, di kamar paling ujung. Mama sama papa tidur di kamar tengah. Dan gue harus lewatin kamar ART kosong itu. Yang gue gak sengaja lihat, ada cahaya minim entah dari lilin atau senter kecil di dalam kamar. Gua lihat di situ ada cewek lagi nyisir di depan kaca. Gua masih nggak mikir aneh-aneh. Mungkin itu Mbak Pia alias ART gua. Gua lanjut ke kamar, buka HP sebentar. Dan tahu-tahu kepikiran aja kalau yang tadi di kamar itu bukan Mbak Pia. Karena Mbak Pia ini tubuhnya gempal dan tinggi. Ya kayak wanita dewasa pada umumnya. Tapi yang tadi gue lihat, badannya kecil. Hampir seukuran tubuh adik gue. Malah lebih kecil. Sebenarnya di situ penasaran, tadi itu siapa? Setelah dipikir-pikir lagi, gue merinding juga kalau harus pas-pasan sama sesuatu yang bentuknya gak enak dilihat. Ya udah, gue akhirnya udah lupa dan tenggelam sama timeline sosial media. Lihat-lihat meme dan juga baca-baca komik di webtoon. Lagi asik baca, tiba-tiba aja gue dengar ada suara anak kecil nangis sambil bilang, tapi suaranya bukan dari luar rumah. Suaranya dari lantai ini. Gue simak baik-baik. Ini anak siapa? Apa tetangga? Tumben banget. Tapi masih gak peduli. Lama-lama suaranya deket. Kayak ada di depan pintu. Gak lama dari situ, tahu-tahu gua kaget banget. Lihat papa tiba-tiba buka pintu. Terus bangunin gua sama adik gua buat sembahyang bentar. Kita sekeluarga agama Buddha. Jadi ada satu meja kecil khusus buat kita ibadah. Tumben banget. Kenapa papa tahu-tahu ngajak ibadah tengah malam gini? Di situ juga aku sedikit gak fokus. Jangan ditiru ya teman-teman, ibadah harus fokus. Karena papa sesekali kelihatan narik ingus kayak orang nangis. Waktu ibadah itu kita semua tentu saja tutup mata. Tapi tidak dengan mama. Dia tetap natap kosong patung dan lilin-lilin di meja. Waktu gua curi-curi pandang. Ibadahnya gak lama. Akhirnya gua disuruh balik ke kamar. Papa sama mama
masih duduk di depan meja itu. Gue akhirnya tidur dan lanjut besoknya beraktivitas kayak biasa. Tapi lagi-lagi, semenjak malam itu, Mama jadi beda. Dia lebih sering di kamar ketimbang di toko bantu operasional. Papa cuma bilang Mama lagi sakit. Hari demi hari, gue cuma main di warnet, sekolah, belajar, tanpa mikirin ada apa sama keluarga. Sampai hari mendekati ujian nasional, lama-lama sikap Papa gak lagi keras nyuruh gue belajar. Di situ gue mulai khawatir sama atmosfer rumah ini. Beda. Papa lebih sering menyendiri, kelihatan pusing dan lebih banyak ngurus Mama. Pikiran gue yang harusnya cuma mikirin ujian nasional, malah mikirin keluarga juga. Seminggu sebelum ujian nasional, akhirnya Mama gue pulang ke rumah Akong atau kakek gue yang masih di Jakarta untuk beberapa hari. Jadi gue cuma bertiga sekarang di rumah sama Papa dan adik gue. Malam, waktu Mama gue baru diberangkatin, itu gue ngerasa udah capek banget aktivitas sekolah, yang akhirnya gue mimpi. Tapi mimpi ini berasa nyata banget. Ada suara perempuan nyanyi yang setahu gue nadanya lawas, semacam keroncong. Awalnya samar-samar, tapi lama-lama semakin dekat. Gue yang penasaran bangun di dalam mimpi itu dan berusaha deketin telinga ke pintu kamar gue. Gue yang benar-benar awam lagu keroncong, di situ jelas banget liriknya. Membayang pelangi beraneka warna, seterusnya samar. Di situ juga perlahan gue bangun nyata dan masih dengar suara orang nyanyi keroncong itu sampai azan subuh tiba. Betul. Gua nggak tidur sampai azan subuh sambil sesekali bengong dan scroll HP. Alhasil, besoknya di sekolah gua ngantuk nggak kepalang. Singkat cerita, tanpa ada dukungan orang tua di penghujung kelulusan gua pasrah. Nilai nggak memuaskan, tapi Papa nggak marah juga. Cuma yang penting Koko lulus. Tapi gua tetap disekolahin di swasta. Walaupun sebetulnya nilai akhir ujian nasional gua bisa dapat di negeri. Karena jeda liburan dari kelulusan sampai ke ospek SMA sekolah yang gua pilih bisa 3 bulan, gua akhirnya diajak pergi ke Malaysia. Gua seneng banget karena gua bisa liburan, tapi ternyata enggak. Kita kesana untuk tujuan yang lain. Papa, Mama, Tante, sama 2 sepupu gua yang lebih dewasa dari gua kelihatan berembuk di toko gua sebelum berangkat. Mimik dan nada bicaranya serius. Mereka semua ngobrol pakai bahasa Hokkien, jenis bahasa Mandarin gitulah. Kalau Jawa ya Krama Inggil, Ngoko Alus, Rama Lugu, dan sebagainya. Yang gua sama sekali gak ngerti beneran. Gua gak pernah sekalipun dididik bahasa itu, kecuali pernah lihat Papa lagi marah-marah sama orang pakai bahasa Hokkien, itu aja. Lagi-lagi gua kurang peduli sama apa yang terjadi. Gua cuma manut aja disuruh packing barang dan beres-beres rumah sebelum pergi. Mama yang waktu itu keadaannya kelihatan sakit setelah pulang dari rumah Akong atau kakek juga ikut ke Malaysia. Sepanjang perjalanan ke bandara, adik gua nangis terus-terusan dan minta kaca spion tengah mobil taksi yang kami tumpangi ditutup. Padahal bahaya, nanti supirnya bakal kesulitan. Makanya sampai bandara nggak ditutup. Jadinya adik gua nangis panjang jalan, dipujuk pakai apapun nggak mempan. Sampai di sana, kita tidur di motel kecil di daerah Malaka, kota yang jauh dari Kuala Lumpur. Bisa dibilang bentuk kota ini persis kota tua di Jakarta. Setelah sampai motel di Malaysia, gua niatnya mau jajan di minimarket dekat motel itu sama adik gua. Gua sempet nyariin Mama sama tante gua kemana, karena kita di motel cuma berlima. Gua, adik gua, Papa, 2 sepupu lelaki gua yang sudah dewasa. Tapi katanya Mama langsung pergi diobatin karena sampai di sini Mama sakit lagi.
Aku betul-betul gak tahu mama sakit apa. Kita ke minimarket. Hitung-hitung biar adik gua ini gak bosen sekalian nenangin dia yang dari Jakarta ngambek. Waktu gua ke kasir mau bayar, gua kaget. Mbak yang jaga kasirnya tahu-tahu kabur ke belakang. Abis ngeliat gua. Gak spontan lari sih, tapi gelagatnya aneh. Gua nungguin dan bingung sambil ngintip-ngintip ke belakang minimarket itu dari sela-sela lorong. Gak lama, keluar pegawai laki-lakinya. Kayaknya temen mbak yang tadi. Kelihatan bingung lihat gua sama adik gua. Di situ gua cuma bayar dan pergi. Tapi di situ bukan takut. Malah gua bercanda sama adik kalau mbak yang tadi aneh. Besoknya, gua masih pergi ke minimarket itu buat beli keperluan. Dan tingkah mbak yang kemarin masih sama. Dia selalu minta temennya untuk nanganin transaksi gua. Karena hiburan kita cuma minimarket itu yang deket sama motel. Sudah 2 hari ini gue cuma stay di motel dan jalan ke Tama. Gua manusia super cuek ini akhirnya berani tanya ke papa sebenarnya tujuan kita ini apa. Di sini katanya cuma mau ngobatin mama. Di sini sebentar aja. Mama sedang sakit, harus diobatin yang bukan sama medis. Papa sebetulnya udah 2 bulan terakhir ini pusing sama tingkah mama yang susah dibilangin. Papa kesannya masih nyembunyiin sesuatu. Soalnya pas lagi cerita sama gua, banyak jawaban yang berputar-putar. Tapi gua tetap bisa nebak. Kayaknya mama ini ngambil jalan yang salah soal spiritual. Papa kesannya masih nyembunyiin sesuatu. Ruko tutup sekitar 1 minggu. Gue bisa merasakan hawa pengap pertama kali ruko dibuka. Berasa ruko ini udah gak ditempati lebih dari 2 bulan. Debu di mana-mana, bau jamur dan kayu apek. Masuk ke rumah, kita ke atas dan langsung beres-beres rumah dan toko. Karena besok harus buka lagi. Singkat cerita, setelah kita pulang, gelagat mama kembali aneh. Gue sering lihat mama merenung dan gak nyambung diajak ngomong. Suka tiba-tiba mau nyelakain dirinya sendiri. Bahkan, di rumah gue sering terjadi hal-hal di luar nalar. Yang paling gak habis pikir, sering banget di atas jam 11 malam, ada bola atau gundu atau entahlah sesuatu yang bulat, gelinding di atap kamar gue. Gue mau logis pun gak bisa. Ruko 3 lantai. Kucing gak mungkin gelindingan di atas, apalagi tikus. Akses ke lantai 3 itu cuma toran air, gak ada apa-apa lagi. Bahkan bentuk atapnya pun bukan genting, tapi dicor sama papa gua. Semoga kalian bisa bayangin ya. Ya jadinya gue yakin banget gak ada akses hewan, apalagi anak kecil yang sengaja lempar bola ke atap ruko gua. Mengenai plafon kita juga, itu gak ada akses buat apapun masuk. Dan celah atap sama plafon itu tipis, cuma bisa buat jalur kabel dan exhaust fan. Puncaknya, waktu 3 orang teman gua ngelihat ada sesuatu dalam tanda kutip aneh di toko gua. Temen gua ini adalah teman rumah yang juga teman sekolah SMP. Sekeluarga kita udah mulai putus asa. Ada apa sebenarnya yang terjadi sama mama? Ditambah omongan 3 orang teman gua yang akhirnya tersebar dan bikin orang-orang di lingkungan toko gua dan sekolah salah paham. Katanya sesuatu itu penglaris toko gua. Antara mau marah atau sedih, gua bingung. Sampai gue akhirnya punya teman baru cewek, sebut saja namanya Feli. Yang tiba-tiba dia bilang, "Goh, mending lo sering-sering pensucian deh. Ada yang gak diundang datang ke rumah lo, tapi dia minta nyawa." Dengar itu gue shock. Karena temen gue ini benar-benar baru gue kenal. Dan temen ini gak kenal siapapun di lingkungan gua sebelumnya.
Besoknya gue bilang ke papa sama tante gue soal kesaksian temen gue. Mereka kayaknya langsung percaya sama yang gue bilang. Akhirnya minta gue tanyain lagi ke temen gue itu, kayak apa wujudnya dan apa yang buat dia dateng gak diundang. Karena biar jelas kalian. Temen gue ini gue suruh datang ke rumah besoknya. Gue bawa Feli ke rumah atas. Karena selama ini Feli cuma mampir depan teras toko aja. Jadi kesaksiannya Feli ini, di rumah gue ada sosok entah laki-laki atau perempuan. Dari fisik kayak anak-anak, rambutnya pun panjang kayak anak perempuan. Tapi Feli gak yakin itu perempuan. Feli juga ngeliat sesuatu ini ada yang manggil. Tapi yang datang salah, ngerti kan? Jadi misal kita ngundang si A, tapi yang datang si B. Nah gitu. Nah si sosok ini awalnya nggak ganggu, tapi lama-lama nguasain, terutama badan salah satu anggota keluarga gua. Nggak mikir panjang, udah pasti mama gua dong, karena dia yang selama ini aneh. Selesai dari situ, Feli nggak bisa ngomong lebih banyak. Karena Feli ini ngaku bisa tapi nggak mau terlalu mencampuri. Dan Feli nggak tahu juga solusi apa yang terbaik. Kayaknya setelah itu keluarga gua ngedatengin semacam cenayang ke rumah. Waktu gua lagi sibuk ngurus perlengkapan masuk sekolah. Karena gua sibuk, gua nggak gitu ngamatin apa yang terjadi di rumah. Sampai pas gua abis pulang dari beli peralatan buat sekolah, gua lihat udah ada seorang biksu, tante gua, papa, sama sepupu gua yang udah besar duduk di depan tempat kita biasa sembayang. Gue yakin mereka nggak lagi sembayang karena gua lihat di situ ada beberapa sajen dan foto anak kecil perempuan yang di tengahnya yang gua nggak tahu siapa itu dan apa maksudnya. Setelah selesai, baru gua tanya ke papa, "Pak, tadi foto di tengah itu siapa?" Tapi papa diam aja. Cuma nyuruh gua lanjut beli peralatan sekolah sambil ngasih duit buat lanjut main aja. Gak boleh di rumah dulu. Singkat cerita lagi, toko gua yang digosipin pakai penglaris itu ujung-ujungnya hampir bangkrut. Entah kenapa, perlahan karyawan toko gua minta pulang kampung. Jadi orderan toko segala macem yang banyak itu gak kepegang. Karena karyawan yang mau tunangan ini izinnya 4 hari pulang, tapi udah seminggu gak ada kabar. Akhirnya gue sebagai anak pertama ini sok ide, cari tahu. Sebut aja yang ibunya sakit ini namanya Mang Jafar. Dia kelihatan buru-buru di kosannya pas gue samperin. Lagi ngepek barangnya buat pulang, padahal belum diiyain sama papa. "Dek, saya nggak mau memperkeruh keadaan. Saya juga bakal balik lagi kok," jawab Mang Jafar setelah gua hujani pertanyaan soal ibunya. "Memperkeruh gimana, Mang? Nanti saya main sama siapa dong kalau Mang Jafar pulang? Nanti kayak Mang Ijun lagi kagak balik-balik," kata gua ngerayu dan gak ngerti maksud kata Mang Jafar. "Jujur, saya mah betah di sini. Mama papa kamu baik, loyal. Tapi kalau urusannya sama yang gak kelihatan, saya mendingan ngurus ibu saya aja di kampung." Kira-kira begitu penjelasan Mang Jafar. "Emang yang gak kelihatan apa, Mang?" tanya gua yang sebenarnya tahu jawabannya. "Mama kamu pernah saya pergokin bawa belanjaan. Isinya kepala banteng. Aduh serem. Ya saya mah bercandain aja. Ci, buat hiasan dinding tuh. Tapi mama kamu diem aja. Ya saya gak berani bercandain lagi. Mulai dari situ, saya sering lihat ada anak kecil main di sekitar mama kamu. Saya pikir itu sepupu kamu." Jelas Mang Jafar lagi yang kayaknya udah pasrah buat terbuka. "Anak kecil, cewek. Yang lihat gak saya doang, tapi Mbak Pia sama Mang Ijun lihat juga.
Kita bertiga udah ngerasa itu bukan anak manusia, apalagi anak tetangga atau sepupu kamu. Soalnya gak ada belahan di atas bibirnya. Kadang saya lihat jarinya cuma 4. Jelas Mang Jafar panjang yang bikin gua merinding. Waktu Ijun belum pulang, emang sih dia mau tunangan, tapi minggu depan, bukan pas dia pulang kemarin. Ijun panas dingin di kosan. Malamnya saya kerokin. Jam 2 bangun lagi dia. Saya kira kencing, taunya di bak berendam sambil ngomong bahasa Cina tapi gak kenceng, pelan suaranya. Pas saya tanya kenapa di situ, ngapain, tahu-tahu pingsan. Saya diem-diem aja sih sama mama papa kamu. Taunya gak lama dia bangun, dia minta pulang nemuin keluarganya. Lanjut Mang Jafar, yang buat gua sama Mang Jafar sempet diem-dieman buat mikir. Mang Ijun bisa bahasa Cina? Kata gua pelan. Enggak, jawab Mang Jafar singkat dan lemas. Kamu kalau mau ceritain ini sama papa kamu, nanti aja. Saya takut makin gak karuan. Sebenarnya ada lagi yang bikin saya fix mau pulang. Kata Mang Jafar ngelanjutin sambil natap muka gua. Mukanya yang biasa ngelawak sekarang jadi serius. Waktu malam sebelum keluarga kamu pulang dari Malaysia, kira-kira jam 1 malam, saya niatnya beli rokok di warung situ tuh. Mang Jafar nunjuk pakai bibir ke arah warung di pojok deretan ruko pasar. Saya kan harus lewatin ruko papa kamu. Baru lewat, kayak ada aktivitas di dalam. Kayak ada yang main bola, tapi gak ditendang, digelindingin. Kata Mang Jafar, berusaha cerita sambil nelen ludah beberapa kali. Saya takutnya maling, tapi ruko kita kan rapet-rapet ya. Masuk dari mana? Saya diem lama banget di depan pintu itu. Tahu-tahu ada kayak orang jalan di dalam, tapi jalannya cepet, kayak muter-muterin ruangan gitu. Bener ini mah maling. Akhirnya saya intip dari sela-sela teralis samping. Gelap aja sih, sunyi. Tapi gak lama suara langkahnya kedengeran lagi. Aduh, udahlah, saya turun dari ngintip-ngintip, udah mikir yang aneh-aneh. Merinding saya. Habis itu malah ada anak kecil ngintip di lubang angin ruko sambil mukul-mukulin tangan ke tembok, seolah suara orang jalan. Tapi yang bikin saya mau pingsan, itu tangannya besar banget. Di antara jarinya ada selaput kayak kaki bebek gitulah, mana hitam. Tahu-tahu bau darah. Dahlah, saya gak mau ngelanjutin. Sambil mempacking barangnya, Mang Jafar bergidik. Gue cuma bisa diam dan menghubungkan antara beberapa kejadian yang gue alamin dengan kejadian Mang Jafar. Bagai detektif kecil-kecilan, pulang dari kosan Mang Jafar, gue ajak adik gue ngomong 4 mata. Awalnya adik gue agak kaget kenapa gue nanyain hal aneh. Tapi akhirnya dia mau terbuka. Yang intinya, katanya waktu di perjalanan ke Malaysia, adik gua cemburu ngeliat mama selalu mangku anak perempuan. Tapi adik gua yang tadinya cemburu sekarang justru ketakutan ngeliat anak perempuan itu persis banget dengan dirinya. Bedanya, bibir anak perempuan ini aneh dan selalu menyembunyikan bagian tangannya, alias disilang disembunyikan di ketiak. Percaya gak percaya, akhirnya gue percaya sama hal begituan dari adik gue. Gue akhirnya nyamperin Mbak Pia. Mbak Pia waktu itu masih kerja di rumah kami, tapi sama dengan karyawan yang lain, suka banyak alasan kalau diminta buat menginap di rumah kami. Mbak Pia
Gua hujanin pertanyaan waktu dia lagi nyetrika. Mbak Pia sama juga, awalnya nggak mau cerita. Tapi akhirnya mau cerita dengan syarat gua nggak boleh kasih tahu ke mama, papa, dan anggota keluarga yang lain. Gua nurut, tapi gua salah ternyata. Nanti gua jelasin di akhir. Jadi cerita dari Mbak Pia kesaksiannya juga sama. Ngelihat sosok anak perempuan aneh yang dia nggak kenal, tahu-tahu aja ada di sekitaran ruko. Tapi Mbak Pia ini juga sering mergokin mama yang katanya sering nangisin seseorang di foto. Entah siapa orang itu. Tapi rasanya sedih sekali kedengarannya. Mbak Pia nggak berani tanya. Gimana pun itu bakal nggak sopan. Mbak Pia memang akhir-akhir ini juga sering dengar mama gua nyetel lagu keroncong. Di sini gua agak kaget. Dan yang bikin Mbak Pia hafal, mama sering dengerin lagu keroncong di atas jam 10 malam. Waktu Mbak Pia ini di kamarnya, lagi dandan mau pulang ke kosnya. Pernah suatu malam, Mbak Pia pulang lembur sekitar jam 11 malam ke kosnya. Memang sudah ditawari menginap sama papa, tapi Mbak Pia milih pulang. Akhirnya, Mbak Pia harus susah payah buka pintu gerbang geser toko yang lumayan berat. Ditambah papa sudah gembok gerbangnya. Mbak Pia memang diberikan kunci gembok supaya suatu saat kalau ada perlu, kita sekeluarga gak perlu repot turun bukain gerbang toko bawah. Malam itu Mbak Pia sendirian di lantai 1 toko kami yang sudah gelap, berusaha membuka gembok gerbang toko pakai senter HP-nya. Tiba-tiba ada hawa dingin yang menerpa. Mbak Pia yang kewalahan udah turun dari lantai 3, ditambah harus buka pintu, bikin dia bersimbah keringat. Tapi angin dingin itu menerpa bukannya sejuk, tapi malah buat menggigil hingga merinding. Dilihatnya sekitar ruangan, gak pakai waktu lama. Mbak Pia lihat ada anak kecil ketahuan lari, berusaha bersembunyi di balik etalase-etalase toko. Mbak Pia diam, masih mau positive thinking kalau itu adik gua. Cuma sedikit pencahayaan antara senter dan lampu dari lorong tangga menuju lantai 2. Jadi Mbak Pia gak begitu yakin itu adik gua. Kembali dengan gemboknya, Mbak Pia akhirnya bisa membuka gembok itu. Didorongnya pintu gerbang besi berat yang buat suara bising. Tahu-tahu dari arah belakangnya seperti ada yang ngejar. Cepet-cepet balik badan, Mbak Pia rasanya mau pingsan. Ngelihat ada anak kecil dengan muka riang, mukanya mirip adik gua, tapi tangannya besar, sambil menepuk tangannya dengan cepat, seolah suaranya menyerupai langkah kaki. Di sela pintu gerbang yang sempit itu, badan gemuk Mbak Pia dipaksa molos dan lari tunggang langgang, gak pakai nutup gerbang lagi. Paginya sempet papaku marah karena gerbang gak ditutup lagi. Sambil nyeritain itu, Mbak Pia nunjukin luka di pinggangnya, yang ternyata itu bagian dari pintu yang nyangkut di pinggangnya pas dia berusaha lari. Ngeri ngeliat lukanya. Gue jadi agak prihatin sama Mbak Pia. Dari situ, gue bisa menyimpulkan kalau mama ngumpetin sesuatu dari keluarga gue. Entah apa itu. Intinya anak perempuan ini seolah petunjuk. Beberapa hari kemudian, gue lihat rumah gue didatangi seorang pendeta atau entah apa. Yang jelas pakainya sering gue lihat mirip pemimpin ibadah di gereja Katolik. Kalau bahasa di Muslim biasanya ruqyah. Gue lihat proses ini mirip, bedanya ya doanya pasti. Tapi keluarga gue bukan Katolik. Ya tapi mau gimana lagi, mungkin keluarga gue pun udah putus asa. Tanpa mengurangi rasa hormat agama apapun, gue cuma niat sharing yang terjadi di keluarga gue ya, please jangan judge. Setelah diobati pendeta itu, mama gue semakin gak karuan. Tapi kita optimis itu memang prosesnya. Mama mulai sering dikurung sama papa karena sering nyelakain diri, bahkan mau ngilangin nyawa adik gue. Dan pendeta itu datang 3 kali ke rumah tanpa membuahkan hasil. Dan merasa bukan jalan yang tepat,
pengobatan dari pendeta itu pun dihentikan. Sampai pada akhirnya, tetangga gua mulai antusias sama penderitaan mama. Dibawalah seorang ahli spiritual entah dari mana. Pakaiannya serba hitam dan pakai ikat kepala semacam belangkon. Di situ, gua menyaksikan prosesinya yang katanya mengejutkan. Mama ternyata udah 1 tahun ini memanggil arwah salah satu anggota keluarga kami yang udah gak ada. Papa makin kelihatan frustasi. Aku ceritain bagian ini langsung ke inti. Mengenai keterangan yang aku simpulkan bersumber dari mama setelah sembuh diobati sama ahli spiritual itu. Dan kesaksian hasil penerawangan dari sang ahli spiritual itu juga. Dan parahnya lagi, mama ternyata dimanfaatkan pelaku praktik santet. Mama tahu bagaimana proses memanggil arwah orang tersayang itu dari selebaran yang dibagikan di depan wihara waktu Imlek tahun 2012. Entah sekarang di mana selebarannya. Jadi, arwah yang dipanggil ternyata anak mama. Ya, kakak gua atau cece gua yang udah gak ada. Selama ini meninggalnya cece gua gak pernah diceritain karena mau melupakan masa lalu pedih di tahun 98. Lebih ke penyesalan. Orang tua gua udah terlalu lalai ngejaga cece gua. 2 tahun setelah kejadian itu, akhirnya papa sama mama bisa lagi komitmen punya anak. Dan hadirlah gua yang ngebuat mereka memulai hidup barunya. Selama 2 tahun itu, cece gua kabarnya hilang. Jadi mama sering anggap cece gua masih hidup. Padahal mustahil kalau menurut papa. Cece yang waktu peristiwa itu umurnya 4 tahun, hilang waktu dititipkan ke tukang soto dekat ruko kami saat ini. Tukang soto ini bukan jual gerobak ya, by the way, tapi di ruko juga. Cuma rukonya bukan milik mereka. Dari papa menikah, kita udah tinggal di sini. Mungkin tukang soto itu juga terlalu ketakutan waktu itu. Akhirnya pergi ninggalin dagangannya. Akhirnya sampai sekarang tukang soto itu pun gak pernah kembali ke sini. Sosok yang sekarang mengikuti mama, bahkan mau nyawa mama, itu bentuknya sedemikian rupa mirip cece gua waktu terakhir kali dilihat sama orang tua gua, anak kecil umur 4 tahun. Jadi ada aliran sesat atau oknum yang nyari tumbal untuk praktik santetnya dengan cara yang random, yaitu ngirim jin yang dipanggil sendiri sama si calon tumbal. Yap, mama gua jadi tumbal tanpa dia sendiri sadar. Dia sendiri yang manggil jinnya untuk menyerahkan hidupnya. Dengan dalih di selebarannya, tata cara komunikasi langsung dengan seseorang yang tersayang yang telah tiada. Jadi sampai sini semoga kalian paham ya sama yang gua maksud dari cerita ini. Oke, lanjut. Proses pelepasannya susah sekali. Ternyata perjuangan kita sampai Malaysia nggak membuahkan hasil. Mengusir jin dengan 2 agama sudah kita coba, Buddha dan Katolik. Menurut ahli spiritual ini, mama udah nggak punya banyak waktu untuk menemui ajal. Sampai entah gimana caranya, ahli spiritual ini besoknya datang lagi dan nyuruh rutin nebar garam di rumah sambil rajin sembahyang setiap hari. Yang biasanya kita sembahyang seminggu sekali, sekarang setiap mau tidur. Mau gak mau kita lakuin. Yang akhirnya mama berangsur membaik. Keadaan mama sekarang lebih sering berbaur sama keluarga dan tetangga. Nafsu makannya juga mulai balik dan mulai ngerawat luka-luka yang dia buat sendiri. Aku betul-betul gak paham apa yang buat mama sembuh. Yang aku tahu, saran dari ahli spiritual itu cuma nebar garam dan rajin ibadah. Dan ini yang buat aku menyesal. Seharusnya gua buru-buru ceritain ke papa soal cerita-cerita dari kesaksian adik, Mbak Pia, Mang Jafar, dan Mang Ijun. Mungkin mama bakal cepat sembuh dan dapat penanganan. Tapi yang buat gua merinding cuma cerita dari Mbak Pia soal lagu keroncong yang didengarnya itu.
Gue pernah juga lihat kan sosok anak perempuan lagi sisiran di kamar Mbak Pia. Jadi sebetulnya lagu itu bukan dari mama, tapi dari dalam kamar Mbak Pia, ya kan? Sekarang keadaan keluarga gue jauh sekali lebih membaik, lebih tentram dan ceria. Jadi pesannya di sini, cobalah belajar ikhlas dari kepergian seseorang yang mau kayak apapun kita cinta atau kita sayang. Gue minta doa yang terbaik buat cece gue supaya tenang juga. Gue sendiri ternyata baru tahu punya kakak. Shock juga waktu itu. Tapi setelah tahu kenapa diumpetin, ya akhirnya gue paham. Itu aja dari gue. Tamat. Halo para pendengar, sudah merinding dengan kisah ini? Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini, semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suarna Lokaya. Bye.